Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Faradila Rahmasari dari Magister Ilmu Ekonomi Angkatan Ganjil 2021. Melalui video ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang diselesaikan di bawah bimbingan dan arahan dari Ibu Diah Putriani, PhD. Penelitian ini berjudul Dampak Graduasi Program Keluarga Harapan atau PKH terhadap perilaku penerima manfaat. Beberapa studi membuktikan bahwa PKH memiliki banyak dampak positif, khususnya pada aspek yang terkait pada pendidikan dan kesehatan anak dari keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian, karena dianggap mampu memberikan dampak yang signifikan dan efektif, program ini menjadi salah satu program sosial yang mendapat alokasi anggaran pemerintah yang relatif besar. Meski demikian, keterbatasan kapasitas finansial pemerintah tidak memungkinkan PKH diberikan secara permanen kepada penerima manfaat. Maka dari itu, program ini menerapkan skema graduasi, di mana penerima manfaat akan berhenti mendapatkan bantuan apabila memenuhi kriteria tertentu. Dari hal ini, muncul pertanyaan bahwa apakah dampak positif PKH berlanjut meski bantuan berhenti diberikan kepada penerima manfaat, dan bagaimana PKH dapat menghasilkan dampak yang berlanjut dan optimal. Berdasarkan pertanyaan terkait keberlanjutan dampak PKH, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak PKH setelah berhenti diberikan dan mendiskusikan faktor yang dapat mendorong keberlanjutan dampak program. Berfokus pada temuan dampak PKH dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana dampak graduasi PKH terhadap probabilitas anak yang tidak bersekolah, bagaimana dampak graduasi PKH terhadap kemanfaatan layanan kesehatan, dan bagaimana dampak graduasi PKH terhadap pola konsumsi rumah tangga. Sehingga, tujuan penelitiannya adalah menjawab 3 pertanyaan penelitian tersebut. Kemudian, dari kurang lebih 75 literatur yang telah dikumpulkan, diperoleh beberapa poin yang mengarah pada kesenjangan penelitian, yaitu PKH berdampak signifikan pada variabel-variabel output yang merupakan persyaratan atau kewajiban program, seperti bersekolah dan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Di sisi lain, dampak pada variabel outcome, seperti angka kematian ibu, seperti kualitas kesehatan, dan kognitif anak penerima bantuan, relatif terbatas. Aizawa tahun 2020 pada papernya berpendapat bahwa perubahan perilaku penerima manfaat tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban diterapkan, sehingga masih terbatas pada output. Sedangkan program BTB atau bantuan tunai bersyarat serupa PKH di berbagai negara berkembang lainnya bisa memiliki dampak yang berlanjut dan pada outcome jangka panjang, meskipun program bantuan berhenti diberikan. Dari hal ini, kemudian dapat dikerucutkan menjadi dua poin, yaitu yang pertama, PKH memiliki dampak yang signifikan terhadap indikator yang menjadi kewajiban atau kondisionalitas. Yang kedua, terdapat kemungkinan bahwa perilaku KPM PKH akan berubah apabila tidak lagi menerima bantuan. Maka, untuk mengestimasi dampak graduasi terhadap probabilitas anak tidak bersekolah, pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan, dan pola konsumsi rumah tangga, penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan kausal menggunakan metode evaluasi dampak. Penggunaan metode evaluasi dampak memungkinkan peneliti untuk meminimalisir faktor yang dapat menyebabkan hasil estimasi yang bias, atau mengatasi adanya faktor selain graduasi yang mempengaruhi outcome. Yang pertama adalah dari penggunaan metode evaluasi dampak itu sendiri. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode Propensity Score Matching atau PSM untuk menseleksi sampel dan mengatasi masalah selection bias sehingga sampel yang digunakan memiliki kemiripan karakteristik. Kemudian, estimasi dilakukan menggunakan model Difference in Differences atau DID yang dapat mengatasi pengaruh unobservable, time invariant, dan time variant variables. Salah satu asumsi yang sebaiknya dipenuhi apabila menggunakan model DID adalah parallel trend assumption, yaitu asumsi bahwa tren perubahan outcome kelompok treatment dan kelompok kontrol relatif sama apabila tidak ada intervensi atau program. Sehingga dengan beberapa hal ini dapat dikatakan secara empiris bahwa dampak yang muncul pada outcome hanya disebabkan oleh graduasi PKH. Model DID sendiri terdiri dari 3 variabel pokok, yaitu dummy treatment,
dummy periode, dan dummy interaksi antara variabel treatment dan periode. Dengan demikian, parameter variabel interaksi adalah besaran dampak dari intervensi atau program atau event yang diteliti. Dalam penelitian ini, treatment adalah status graduasi di mana penerima manfaat sudah tidak lagi mendapat PKH pada tahun 2013, dan kelompok kontrol adalah yang masih aktif menerima PKH pada tahun 2013. Sedangkan periode before adalah tahun 2009 dan after adalah tahun 2013. Data penelitian digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data eksperimen uji coba PKH yang dikumpulkan melalui survei oleh Bank Dunia, di mana data tersedia pada tahun 2007 atau sebelum program diberlakukan, kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2013. Sampel penelitian yaitu rumah tangga KPM PKH yang tersedia mulai tahun 2007 hingga tahun 2013. Kemudian anak usia 6-18 tahun, anggota rumah tangga KPM PKH yang juga tersedia mulai tahun 2007 hingga 2013. Kemudian sampel yang dapat dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu sebanyak 3.559 rumah tangga, di mana 16,62% adalah kelompok treatment dan 83,37%-nya adalah kelompok kontrol. Kemudian berikut adalah model untuk masing-masing outcome. Model 2, yaitu output probabilitas anak tidak bersekolah. Kemudian model 3, yaitu untuk output kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan. Model 4 hingga 7, yaitu untuk outcome pola konsumsi rumah tangga, yang terdiri dari share pengeluaran untuk makanan, makanan berprotein yaitu susu dan telur, pengeluaran untuk kesehatan, dan pengeluaran untuk pendidikan. Masing-masing terdapat tambahan variabel kontrol rumah tangga dan komunitas yang relevan dengan variabel outcome. Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata nilai untuk setiap variabel relatif tidak jauh berbeda antara kelompok treatment dan kelompok kontrol. Namun, hasil t-test menunjukkan terdapat perbedaan yang rata yang signifikan pada beberapa variabel. Kemudian beralih pada hasil estimasi, pada output pertama dapat dilihat bahwa variabel interaksi secara signifikan berdampak positif terhadap probabilitas anak tidak bersekolah. Maka, di sini graduasi cenderung meningkatkan probabilitas anak tidak bersekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKH berpotensi tidak memiliki dampak yang berlanjut terhadap partisipasi sekolah karena anak dari penerima manfaat yang telah graduasi cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak bersekolah relatif terhadap anak yang masih dalam keluarga penerima manfaat yang aktif. Kemudian pada output kedua dapat dilihat bahwa variabel interaksi tidak berdampak terhadap jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan formal. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada perubahan kunjungan ke fasilitas kesehatan formal antara penerima manfaat PKH yang telah graduasi dan penerima manfaat yang masih aktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa graduasi tidak menyebabkan perubahan perilaku penerima manfaat dalam mengunjungi fasilitas layanan kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku yang telah terbentuk selama ini atau yang terbentuk selama menjadi penerima manfaat PKH aktif tetap dilakukan. Pada outcome ketiga, dapat dilihat bahwa variabel interaksi secara signifikan berdampak positif terhadap share pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa graduasi mendorong perubahan perilaku yang positif dalam konsumsi makanan. Temuan ini menunjukkan adanya keberlanjutan dampak positif PKH terhadap peningkatan pengeluaran untuk makanan yang ditemukan oleh Alatas tahun 2011. Pada outcome keempat, kemudian dapat dilihat bahwa variabel interaksi tidak berdampak terhadap share pengeluaran untuk susu dan telur. Berarti, tidak ada perbedaan signifikan pada perubahan share pengeluaran untuk susu dan telur antara penerima manfaat yang telah graduasi dan penerima manfaat aktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa graduasi tidak menyebabkan perubahan perilaku penerima manfaat dalam mengkonsumsi susu dan telur, sehingga KPMPK berpotensi mempertahankan perilaku mengkonsumsi susu dan telur yang terbentuk selama menerima bantuan PKH, sebagaimana yang ditemukan
pada studi Alatas tahun 2013. Kemudian pada outcome kelima, dapat dilihat bahwa variabel interaksi secara signifikan berdampak negatif terhadap share pengeluaran untuk pendidikan. Hasil estimasi ini berarti penerima manfaat yang telah graduasi cenderung memiliki perubahan pengeluaran yang lebih rendah 1,69 poin persentase relatif terhadap penerima manfaat aktif. Apabila dikaitkan dengan temuan pada studi Alatas tahun 2011 di mana PKH tidak berdampak pada pengeluaran untuk pendidikan, temuan ini kemudian menunjukkan bahwa graduasi cenderung membuat penerima manfaat mengurangi pengeluaran untuk pendidikan. Maka dari temuan ini dapat dikatakan bahwa investasi pada pendidikan belum menjadi prioritas bagi penerima manfaat. Terakhir, pada outcome ke-6 dapat dilihat bahwa variabel interaksi tidak berdampak signifikan terhadap share pengeluaran untuk kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada perubahan share pengeluaran untuk kesehatan, baik antara penerima manfaat yang telah graduasi dan penerima manfaat yang masih aktif. Sehingga apabila dikaitkan dengan studi Alatas tahun 2011 yang menemukan bahwa PKH meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak berubah pasca graduasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKH berpotensi mendorong akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan formal secara berlanjut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa graduasi memiliki dampak yang berbeda pada keenam outcome. Ada yang berdampak signifikan dan ada yang tidak. Meski demikian, hal ini mengindikasikan bahwa PKH berpotensi memberikan dampak yang berkelanjutan, terutama pada hal kesehatan. Kemudian, dari studi literatur ditemukan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor yang dapat mendukung keberlanjutan dampak program bantuan tunai bersyarat, termasuk seperti PKH, yaitu yang pertama adalah peningkatan aset produktivitas rumah tangga, kemudian peningkatan pengetahuan dan perubahan aspirasi. Ketiga hal ini dapat dibentuk dengan perancangan desain program yang mendukung. Misalnya dari beberapa best practices yaitu yang pertama, adanya program pembinaan dan peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada penerima manfaat selama menerima program BTP. Kemudian, adanya langkah menghubungkan program BTP dengan program bantuan sosial lain yang mendukung keberlanjutan dampak program. Dan yang terakhir, secara sistematis membuat desain program yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan produktivitas rumah tangga. Maka, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, graduasi secara signifikan meningkatkan probabilitas anak tidak bersekolah. Kemudian, graduasi tidak berdampak pada pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan. Kemudian, graduasi secara signifikan meningkatkan share pengeluaran untuk makanan dan mengurangi share pengeluaran untuk pendidikan. Di sisi lain, graduasi tidak berdampak pada share pengeluaran untuk kesehatan, serta share pengeluaran untuk susu dan telur. Hasil ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa PKH berpotensi membentuk dampak yang berkelanjutan, terutama pada aspek kesehatan. Maka untuk mengoptimalkan hal tersebut, desain program yang bisa dipertimbangkan yaitu adanya kegiatan peningkatan pengetahuan, kemudian adanya keberlanjutan program yang holistik, dan upaya peningkatan produktivitas rumah tangga. Sedangkan implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, PKH berpotensi memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi keluarga miskin penerima bantuan, sehingga program ini baik untuk dilanjutkan. Kemudian yang kedua, adanya skema graduasi sebaiknya menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan desain program PKH. Misalnya, membentuk program komplementer berupa pembinaan peningkatan pengetahuan dan produktivitas bagi penerima PKH selama masih aktif menjadi penerima PKH. Kemudian yang terakhir, perlunya mengaitkan PKH dengan program sosial lain secara sistematis. Misalnya, mengaitkan PKH dengan program bantuan kesehatan bagi orang miskin seperti JKN KIS, kemudian berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, serta program beasiswa lainnya. Demikian presentasi hasil penelitian tesis saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.